akan melakukan PPL Aksi 2 saya di SMK Negeri 1 Moroa. Semoga berjalan lancar dan dapat dinikmati oleh siswa saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Sehat. Oke, Ibu sangat senang ketemu dengan kalian di pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu semua rambutnya dirapikan belum? Semua pakaiannya juga dirapikan, sampah-sampah kalau ada dibuang. Sudah? Sudah. Ibu absensi dulu ya, dengarkan namanya. Angkat tangannya ya. Mega, ada Bu. Angelina, ada Bu. Hero. Ada Bu. Oke, terima kasih ya buat anak-anakku yang telah hadir. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa bantu Ibu membuka dengan doa? Oke, Ivan. Terima kasih buat anak Ivan. Iya Bu. Betapa pentingnya kita mengetahui lagu-lagu nasional sebagai rasa sikap nasionalisme kita. Oke, minggu lalu kita telah belajar tentang materi apa? Wilayah NKRI. Ya, wilayah NKRI adalah salah satu syarat berdirinya negara. Syarat yang kedua untuk berdirinya negara harus ada penduduk. Iya, warga negaranya atau penduduk. Maka untuk itu hari ini kita akan belajar dengan topik apa? Untuk itu kita sepakat ada tujuan yang sama-sama kita harus capai. Siapa yang bisa bantu Ibu membaca? Saya Bu. Ya, buat bantu ya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menelaah status warga negara Indonesia dan penduduk. Terima kasih Bu Anak Fitri. Jadi di sini sangat penting kita akan mempelajari tentang warga negara dan penduduk Indonesia karena ketika kalian nantinya tamat dari sekolah, kalian akan butuh namanya status kewarganegaraan dalam bentuk identitas. Apa yang menandakan kita punya identitas? Iya, selain daripada kartu keluarga di rumah, kalian harus punya KTP. Oke, fitnessnya Ibu kasih waktunya menjawab 3 menit. Oke, terima kasih telah melakukan fitness. Sekarang coba dulu kalian buka bukunya. Baca sebentar tentang materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita perhatikan gambar yang ada di depan. Hubungkan kalian gambar tersebut dengan topik kita. Ada yang bisa menanggapi? Ya, Fitri. Dari gambar di atas dan telah saya amati yaitu bahwasannya warga negara asing itu bisa menjadi warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Fitri. Yang lain yang bisa menanggapi? Laki-laki dulu, laki-laki. Ya, Hero. Dari gambar di atas menunjukkan adanya warga atau orang-orang negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ada pertanyaan nggak? Ya, Nika? Apa bedanya penduduk dengan penduduk? Terima kasih buat Nika. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan Nika? Ivan? Kalau penduduk itu adalah orang atau masyarakat yang
Apa beda warga negara Indonesia dengan negara asing? Apa beda warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang biasa disebut WNI dan WNA? Ada yang bisa jawab? Ya, Nobu? Cerita? Perbedaan antara WNI dengan WNA, kalau WNI itu adalah rakyat atau masyarakat yang disahkan secara hukum, dan sedangkan WNA adalah orang-orang atau masyarakat asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Oke, terima kasih buat tepuk tangan. Tadi Fitri bilang apa? WNI adalah orang-orang yang disahkan secara hukum yang mengaturnya apa? Kita perhatikan dan analisis apakah video ini merupakan masalah kewarganegaraan. Nanti Bu minta menanggapi anak-anakku sekalian. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel merupakan warga negara Prancis. Dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Yang telah diterangkan di atas bahwa seorang paskibraka telah gagal di mana karena dia memiliki kewargaan negara ganda, dia memiliki paspor sebagai status warga negara Indonesia, dan dia juga memiliki paspor sebagai warga negara asing. Oke, betul. Fitri, kita lanjut lagi. Dari video tersebut di atas tentang Gloria adalah seorang dari Prancis. Gloria ini tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya. Oke, terima kasih Bu anakku Jelita, Neti, dan Fitri yang telah menanggapi video. Satu orang pimpin salam PPK, siapa yang mau? Saya buat ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kita membentuk kelompok untuk mendiskusikan hal ini. Kita bagi jadi 5 kelompok. Dan semua sudah punya kelompok? Sudah. Oke, yuk kita bentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Yuk. Ibu ada beberapa tokoh yang mengalami masalah kewarganegaraan. Nomor gambar ini untuk kalian bahas. Apakah mau gambar 1, 2, 3? Yuk masing-masing ambil. Nanti kelompok 5 itu gambar 2. Oke, jelas ya. Oke, semua sudah dapat KKPD? Sudah. Sudah dapat artikelnya? Sudah. Oke, kalian diskusikan artikel tersebut dan berdasarkan pertanyaan yang Ibu buat. Oke, ada masalah? Yang lain siap? Siap. Oke. Kita presentasi. Tapi sebelum presentasi kita speaking dulu. Pagi, siang, malam. Langsung saja, saya sebagai moderator, di samping saya bernama Indah Jelita Jule. Jadi jawaban kami dari kelompok kami itu karena Gloria memiliki paspor Prancis yang masih berlaku. Jika Gloria ingin memilih kewargaan negara Indonesia dengan naturalisasi biasa, maka ia dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Di mana ayahnya berasal dari negara Prancis dan ibunya dari negara Indonesia. Menurut dari kelompok 4, pendapat dari kelompok 4, Gloria
mengikuti dari keluarga negara ayahnya atau mengikuti dari keluarga negara ibunya. Ya, langsung saja. Gloria masih umur di bawah 18 tahun atau 17 tahun. Nah, setelah dia berusia 18 tahun atau sudah kawin, dia boleh mengajukan diri untuk mendaftar atau untuk menjadi keluarga negaraan di Indonesia. Demikian juga dia juga bisa menjadi keluarga negaraan Prancis asalkan memenuhi persyaratan dari negara Prancis. Demikian. Pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu bagaimana cara Gloria menjadi warga negara Indonesia yang seperti ini? Apa yang terjadi kepada Gloria setelah ia mengajukan diri di Indonesia? Jika Gloria mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia, maka Gloria akan mengalami warga negara Indonesia karena dia sudah mengajukan diri dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di negara Indonesia. Demikian. Apa tujuan bersama Gloria untuk memilih keluarga negara Indonesia? Jelaskan. Menutup hasil diskusi kami, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yaum. Tentunya setiap orang memiliki alasan tertentu. Nah, alasannya itu karena ia ingin menjadi kewargaan negara Indonesia. Untuk itu dia mengajukan diri agar menjadi kewargaan negara Indonesia dan melepaskan paspor Uruguay. Bisa menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi agar supaya kami dapat mengerti mengenai topik pembahasan teman kami. Demikian saran dan kritik kami. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anakku yang telah menyelesaikan presentasi kelompok. Kalian hebat-hebat semua, luar biasa. Presentasi kalian, beri aplaus sama kita semua. Oke, jadi kita di sini review dulu. Dikatakan kehilangan kewarganegaraan karena dia mengajukan diri secara kemauan sendiri warga negara asing. Ya, asing. Kita buat kesimpulan pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, tunggu. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu di negara Indonesia terdapat banyak sekali warga dan penduduk negara asing. Kedua, kita dapat mengetahui syarat-syarat bagaimana cara kita memberikan pengajuan terhadap negara-negara asing. Oke, terima kasih Bu Anakku Neti. Dalam pembelajaran kita, sikap yang perlu kita ambil yaitu sikap kekompakan dan kerjasama. Seperti di dalam negara Indonesia, mereka dapat menerima negara-negara yang lain. Mereka tidak membatasi asalkan negara-negara lain memenuhi persyaratan dari negara Indonesia.